Shalom. Saudara-saudara, dunia yang kita kenal saat ini dunia yang berubah begitu cepat. Dan tanda-tanda akhir zaman pun semakin nyata di sekeliling kita. Dari perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat hingga krisis-krisis global yang kita saksikan hari ini, maka kita melihat betapa pentingnya umat Kristen, orang-orang yang percaya untuk memahami dan meresponi dengan bijaksana apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Bagaimana kita menghadapi akhir zaman ini? Kita akan belajar lagi bersama-sama prinsip kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai murid Kristus harus menjalani kehidupan di tengah-tengah kondisi akhir zaman ini. Saudara-saudara, mari kita membuka surat Yakobus pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya membacakan untuk kita semua. Perikop diberi judulnya ini, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya di seluruh dunia yang telah tersebar karena penganiayaan pada awal mula orang-orang Kristen ada. Di dalam bagian ini kita melihat Yakobus sedang memberikan nasihat yang praktis dan rohani untuk membantu orang-orang Kristen menjalani iman mereka dengan baik dalam kehidupan sehari. Di dalam bagian ini Yakobus mau menekankan betapa pentingnya tindakan yang sesuai dengan iman. Surat Yakobus ini mau mengajak kepada setiap kita sebagai pembacanya bagaimana kita menjalankan atau mencerminkan kasih dan moral Kristiani di dalam semua aspek hidup kita. Di masa itu komunitas Kristen menghadapi berbagai tantangan dan konflik. Ada perselisihan internal, ada penganiayaan eksternal, bahkan ada tantangan moral. Bijak situasi seperti ini. Pasal 3 dari surat Yakobus ini khususnya ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Nah, di sana kita akan berbicara tentang pentingnya hidup bijak dan berbudi dalam kehidupan orang Kristen. Sebagai orang yang percaya di tengah dunia yang banyak tantangan, di tengah dunia akhir zaman ini yang begitu banyak hal-hal yang kita dapati yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Maka setiap kita terpanggil untuk hidup bijak dan hidup berbudi. Artinya hidup yang kita jalani harus hidup yang berpusat kepada Kristus, sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Maka perlu apa yang dikatakan oleh Yakobus untuk kita hidup bijak dan hidup berbudi. Kata bijak dari kata sophos ini satu kata yang mengandung arti bijaksana atau artinya juga cerdas. Dalam filosofi Yunani kuno, konsep kebijaksanaan sangat dihargai dan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Jadi orang-orang yang dianggap sophos adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang pengetahuan, etika, moralitas, dan cara hidup yang baik. Atau juga kata bijak ini mengandung arti mereka yang memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip moral dan bertindak sesuai dengan hikmat yang datang dari Allah. Lalu yang kedua, kata yang penting di sini dikatakan adalah berbudi. Kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang berbudi di tengah akhir zaman ini. Nah, kata ini pun berasal dari bahasa Yunani yang mengacu pada sikap yang lemah lembut, sikap sopan, dan berbudi luhur. Atau dengan kata lain, orang yang berbudi adalah mereka yang tidak keras hati, seorang yang pemaaf, dan orang yang mampu memperlakukan orang lain dengan hormat. Jikalau ada iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, melawan kebenaran dan sebagainya, ini sesuatu yang bertentangan dengan bijak dan berbudi yang datangnya dari atas. Jadi dengan kata lain bahwa Yakobus 3 ini, jadi kata-kata bijak dan berbudi itu menggambarkan karakteristik orang Kristen yang hidup bijak yang datang dari Allah, bukan kebijaksanaan dunia ini, bukan berbudi karena dunia, bukan. Semua itu datangnya daripada Tuhan. Kalau demikian, mengapa kita orang Kristen harus hidup bijak dan
dan berbudi luhur. Firman Tuhan yang sama itu sudah jauh-jauh sana ya. Ratusan yang lalu, ribuan tahun mungkin sudah firman Tuhan ini sudah ada. Kenapa sampai hari ini firman Tuhan ini tetap mengingatkan kepada kita? Yakobus mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapa kamu di sini? Kamu di sini ada menunjuk kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan pada waktu itu. Termasuk hari ini kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Jadi firman Tuhan mau mengajak kita, bagaimana kita menjadi seorang Kristen, pribadi-pribadi yang hidup bijaksana dan berbudi khususnya di tengah dunia ini. Yang pertama, berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir zaman ini, sudah pada zaman Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, kalau kita membaca di sana dalam ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44, Tuhan Yesus memberikan peringatan, berjaga-jagalah. Bahwa di akhir zaman ini banyak orang hidup seperti pada zaman Nuh. Mereka akan makan, minum, kawin, mengawin dan lain sebagainya. Kemudian Paulus juga pernah mengingatkan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang ke-3. Supaya bagaimana kehidupan orang-orang yang di akhir zaman ini. Banyak orang masa bodoh dengan agama. Orang lagi tidak peduli dengan agama. Mereka sudah kehilangan kasih. Mereka lagi tidak peduli dengan orang lain. Egoisme itu muncul di mana-mana. Saudara, itu akan terjadi di zaman akhir ini. Kita perlu memiliki hidup yang bijak dan berbudi karena kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan ini. Lalu yang kedua, kita juga diperhadapkan banyak hal yang terjadi yang sekarang ini boleh kita saksikan, khususnya di akhir zaman ini. Bukan sekedar apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus pada zaman Tuhan Yesus di dalam Injil Matius maupun Paulus dalam 2 Timotius, tetapi kenyataan yang ada kita saksikan hari ini itu sedang terjadi. Kondisi-kondisi seperti ini. Bagaimana kita hidup dalam situasi seperti ini? Ada orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka terlibat di dalam tindakan kekerasan. Mereka melakukan kekerasan terhadap orang lain, terhadap sesamanya, terhadap anggota keluarganya. Itu terjadi bukan pada zaman dulu. Sampai hari ini, bahkan makin hari makin jahat. Kalau kita melihat televisi, ada menantu bunuh mertuanya, ada suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak. Kita melihat itu kekerasan di mana-mana, bukan? Kemudian kita juga melihat misalnya peristiwa-peristiwa sekarang ini banyak pemalsuan, banyak penipuan, orang mengambil jalan pintas yang tidak jujur di dalam bisnis maupun hubungan pribadi, berbohong, menipu, merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ini bukankah mencerminkan sesuatu yang tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang percaya atau sebagai murid Tuhan. Kemudian kita melihat keserakahan, materialisme yang begitu berlebihan. Terlalu banyak orang terpaku kepada harta kekayaan dan mencari kekayaan material dengan cara yang tidak etis, dengan cara yang tidak halal, demi kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain mengalami kerugian. Yang penting saya masa bodoh dengan orang lain, yang penting kepentingan diri saya sendiri. Dia mengabaikan tanggung jawab dia terhadap orang-orang yang tidak beruntung di sekitar dia. Selain kita melihat kondisi di akhir zaman seperti itu, kedua, mengapa kita juga harus hidup bijak dan berbudi di akhir zaman ini? Karena kehadiran kita sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi dunia. Ketika kita hidup dengan bijaksana dan berbudi, mereka memperlihatkan karakter Kristus kepada orang lain dan memberikan contoh hidup yang baik. Itu seharusnya kehadiran kita. Namun kita melihat zaman sekarang ini banyak orang yang bukan menjadi teladan, tetapi mereka menjadi penghalang untuk orang boleh datang kepada Kristus yang menjadi teladan hidup kita. Maka Yakobus mau ingatkan untuk kita hidup bijak dan berbudi. Lalu kemudian berikutnya, mengapa kita harus hidup bijak dan berbudi? Karena bijaksana dan berbudi adalah bagian integral, sesuatu yang sangat penting dari kita melayani sesama dengan kasih. Di tengah berbagai kesulitan dan penderitaan yang mungkin terjadi di zaman akhir ini, orang Kristen yang berbudi, yang bijak terpanggil untuk memberikan dukungan dan pertolongan yang dibutuhkan demi cinta dan penuh perhatian. Tetapi kenyataannya banyak orang masa bodoh. Orang tidak perlu lagi dengan orang lain. Kadang-kadang bertetangga dengan orang lain gak tahu tetangganya sedang apa. Tetangganya yang sakit gak tahu. Tiba-tiba hanya tahu, oh ada berita duka. Kenapa seperti itu? Bukankah harusnya kehadiran kita di tengah dunia di zaman seperti ini kita dipanggil untuk mempedulikan, melayani orang lain dengan penuh kasih. Selanjutnya, kita perlu hidup di dalam kebijaksanaan dan berbudi. Karena hal itu membantu kita untuk menghindari jalan-jalan yang salah dan kita tetap bertahan di dalam iman setiap kita. Banyak pengaruh-pengaruh negatif di sekitar kita. Dunia ini daya tarik begitu luar biasa. Ya. Materialisme, hedonisme itu sangat luar biasa daya tariknya. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak hidup dengan bijak, dengan berbudi di tengah dunia seperti itu, begitu gampang kita terbawa oleh arus dunia ini, bukan? Kehadiran kita bukan menjadi seperti ikan yang mati, terbawa arus oleh dunia ini. Kemana dunia
dunia membawa kita ikut ke sana. Tapi kalau orang yang bijak, orang yang berbudi, dia akan berpikir matang-matang. Apakah saya mengikuti arus dunia ini? Atau saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Segala sesuatu halal bagi kamu. Tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Mungkin kita melihat semuanya, oh kok boleh, tidak masalah. Tapi apakah itu berguna? Perlunya kita hidup bijak dan berbudi. Supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kita melihat akhir-akhir ini begitu banyak pengajaran-pengajaran yang juga bisa membawa kita terhanyut. Masihkah kita tak memiliki integritas sebagai orang yang percaya di tengah dunia ini? Sekalipun dunia ini betul-betul adalah dunia yang sekuler, tetapi masihkah kita tak berdiri dengan integritas kita sebagai orang percaya di tengah dunia sekuler ini? Saudara, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini. Dan yang terakhir, saudara, mengapa kita perlu hidup di dalam kebijaksanaan dan berbudi? Karena di atas segalanya hidup bijaksana dan berbudi adalah cara untuk mencerminkan karakter Kristus. Kristus adalah teladan kebijaksanaan, kasih, dan kebaikan. Pada saat saudara kita hidup bijak dan berbudi, maka di sana seharusnya kita mencerminkan karakter Kristus. Jikalau kita hidup bijak dan berbudi yang datangnya lahir dari kelemah lembutan dan datangnya dari Allah, dari atas, maka ayat 14 ini seharusnya saudara tidak ada dalam kehidupan kita. Sehingga iri hati, kepalsuan, dan mementingkan diri adalah tindakan dan sikap yang bertentangan dengan hidup bijak dan berbudi yang seharusnya dicontohkan oleh orang Kristen. Sebaliknya, hidup bijak dan berbudi menekankan integritas, rendah hati, dan kasih kepada sesama sebagai bagian dari pelayanan kepada Tuhan dan manusia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita memenuhi panggilan Tuhan ini untuk hidup bijak dan berbudi dengan mengandalkan pertolongan daripada Tuhan sendiri, maka kehadiran kita itu akan membawa dampak bagi dunia ini. Iman dan tindakan yang bijaksana dan berbudi akan menghasilkan sikap yang rendah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Sebaliknya, iri hati dan perilaku mementingkan diri sendiri adalah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen dan merupakan bentuk egoisme yang harus dihindari. Makanya kita mengatakan di sini, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang lagi tidak peduli dengan orang lain, maka dikatakan di sana sikap seperti itu bukan datang dari atas, tetapi dikatakan dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Itu Alkitab katakan. Jadi kalau orang menaruh iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, sombong, berdusta, melawan kebenaran, itu bukan datangnya dari atas. Sebaliknya tentu kita mau hidup seperti apa? Kita harus hidup bijak dan berbudi yang datangnya dari Tuhan. Maka saudara akan terbalik. Kita menjadi orang yang tidak iri dengan orang lain. Kita tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tetapi kita menjadi orang yang mempedulikan orang lain. Kita menjadi orang yang selalu bersyukur dengan orang lain. Hari ini banyak sekali orang-orang yang demikian, bukan? Hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Contoh praktis lah yang dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam komunitas kita sebagai orang Kristen, seringkali kita berhadapan dengan suasana pesta, bukan? Ya, kita disuguhkan dengan makanan-makanan yang enak-enak. Saudara, kadang-kadang saya memperhatikan di situ akan terlihat orang yang tidak peduli dengan orang lain. Orang lain belum habis makan, keluarga juga belum makan, ada yang lain coba bungkus. Apakah mereka berpikir, ya ada orang lain belum makan, ada orang lain belum kedapatan. Tapi ada orang sudah mulai membungkus itu makanan. Saudara, kalau keluarga sudah mungkin yang mempersilakan seselesai acara, boleh bawa bungkus, kenapa ini plastik? Ya sudah, itu kan keluarga. Tapi ada orang enggak. Masa bodoh dia ada orang lain. Karena dia mengambil makanan sebanyak-banyak dia. Padahal ada orang lain masih ada antri di belakang. Itu hal sepele. Tapi disitulah kita melihat sikap orang yang suka mementingkan hanya diri sendiri. Tidak perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Nasihat daripada Yakobus, firman Tuhan di sini mengingatkan kita. Kita harus hidup bijak. Kita harus hidup berbudi yang datangnya daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk bisa hidup bijaksana dan berbudi? Di tengah keluarga, marilah kita jadi contoh. Kalau kita sebagai orang tua, jadilah contoh kasih dan hormat di dalam keluarga. Hiduplah dengan perhatikan perasaan dan kebutuhan anggota keluarga yang lainnya. Hindari mementingkan diri sendiri di tengah keluarga. Mari kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan bijak, mendengarkan dengan teliti, bisa berbicara dengan baik satu dengan yang lainnya, berbicara dengan penuh kelemah lembutan, hindari konflik yang tidak perlu, dan bantu keluarga di dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Bagaimana dalam kehidupan kita bergereja? Mari kita terlibat di dalam pelayanan gereja dengan tulus, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kedudukan, tetapi kita belajar rendah hati satu sama lain dalam kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita berkontribusi di dalam memelihara kedamaian dan kesatuan di dalam gereja. Hindari iri hati, hindari persaingan di dalam gereja, dan hindari konflik yang tidak perlu. Bekerja sama dengan sesama anggota jemaat Tuhan, kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan mari kita belajar bersama, saling membagi firman Tuhan dengan bijaksana.
bijaksana dengan kasih. Lalu bagaimana peran kita di tengah masyarakat untuk mewujudkan hidup yang bijaksana dan berbudi? Mari setiap kita boleh terlibat di dalam pelayanan di tengah masyarakat untuk saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Hindari sekali lagi tindakan egois dalam kehidupan sehari-hari. Kita saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Biarlah setiap kita mau datang kepada Tuhan